Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rismawanti Putri yang pada kesempatan kali ini akan memaparkan presentasi tugas diskusi sesi 6 mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana Anda sebagai guru pendidikan dasar dapat berkontribusi dalam mengakses isu gender dalam lingkungan pendidikan? Fokuslah pada cara-cara untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung perkembangan siswa tanpa memandang jenis kelamin. Oke, kesetaraan gender dalam dunia pendidikan adalah hal yang penting untuk keadilan dan inklusi sosial. Masa depan dibangun dengan lebih baik untuk semua yang memerlukan komitmen yang kuat agar perempuan tidak memiliki hambatan dalam mengakses pendidikan. Melalui usaha, pendidikan dapat diciptakan sebagai hak bagi semua orang, tanpa harus memandang gender, dan di mana setiap orang memiliki kesempatan untuk mencapai potensi maksimal. Tanashur et al. 2023. Kemudian, pendidikan inklusif adalah pendekatan yang didorong oleh UNESCO lewat program Education for All yang bertujuan agar semua orang bisa mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali. Inti dari konsep ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak berkebutuhan khusus untuk belajar di sekolah umum terdekat bersama teman-teman seusianya. Mereka belajar tanpa dibedakan berdasarkan kondisi fisik, mental, sosial, emosional, dan latar belakang ekonomi. Proses belajar dalam pendidikan inklusif terjadi lewat interaksi antara murid, guru, dan bahan ajar dalam suasana yang mendukung dan terbuka untuk semuanya. Nah, dari beberapa pendapat, maka dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender dan pendidikan inklusif adalah kunci untuk menciptakan masa depan yang adil bagi semua orang. Dengan memberikan kesempatan belajar yang sama, baik untuk perempuan maupun anak-anak berkebutuhan khusus, kita bisa membangun lingkungan pendidikan yang terbuka, ramah, dan mendukung perkembangan setiap individu tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Pendidikan harus menjadi hak semua orang agar setiap anak bisa tumbuh dan mencapai potensi terbaiknya. Nah, yang kedua, sebutkan strategi konkret yang dapat atau telah Anda terapkan untuk mempromosikan kesetaraan gender, mengidentifikasi potensi diskriminasi gender, dan mengajarkan siswa tentang pentingnya menghormati perbedaan dan merangkul keragaman dalam konteks pendidikan dasar. Oke, sebagai guru pendidikan dasar, saya memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang adil, inklusif, dan bebas dari diskriminasi gender. Berdasarkan pemikiran dari Tanasur et al. Dan Putri Nurhida dan Laili, berikut adalah beberapa langkah konkret yang bisa saya lakukan. Yang pertama, menghindari stereotip gender dalam pembelajaran. Saya akan memastikan bahwa materi ajar, contoh kasus, dan aktivitas kelas tidak memperkuat anggapan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran tertentu. Kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada semua siswa dalam kegiatan seperti diskusi, tugas kelompok, atau kepemimpinan kelas. Saya akan memastikan bahwa semua siswa baik laki-laki maupun perempuan mendapatkan giliran dan kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dan berkembang. Kemudian selanjutnya, menanamkan nilai inklusif sejak dini, mengajarkan nilai-nilai kesetaraan dan empati melalui cerita, permainan, diskusi. Saya akan mengenalkan konsep bahwa semua orang berhak dihargai dan diberi kesempatan yang sama. Nah ini, kemudian menyesuaikan pendekatan belajar dengan kebutuhan siswa. Sejalan dengan prinsip pendidikan inklusif dari UNESCO, saya akan perhatikan kebutuhan khusus siswa, termasuk anak-anak dengan disabilitas dan menciptakan suasana belajar yang mendukung interaksi yang positif. Kemudian yang ketiga, apa tantangan utama yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan pendekatan ini dan bagaimana Anda merencanakan untuk mengatasinya? Oke, penerapan pendidikan inklusif di sekolah dasar masih menghadapi banyak hambatan. Beberapa di antaranya adalah kurikulum yang belum fleksibel, guru yang belum siap, atau belum cukup terlatih. Kurangnya dukungan dari orang tua dan masyarakat, serta keterbatasan fasilitas dan sumber daya di sekolah. Karena itu dibutuhkan kebijakan yang lebih menyesuaikan dengan kondisi nyata, pelatihan guru yang terus-menerus, dan peningkatan sarana sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang ramah dan terbuka untuk semua anak.
Untuk mendukung pendidikan inklusif di sekolah dasar, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan setiap siswa, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus, misalnya melalui berbagai media belajar, kerja kelompok, dan pendekatan individual. Saya juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemampuan diri dengan mengikuti pelatihan, seminar, berdiskusi dengan sesama guru agar lebih siap menghadapi tantangan. Selain itu, saya juga akan menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua dan masyarakat supaya mereka memahami pendidikan eh, pentingnya pendidikan inklusif dan ikut mendukung anak-anak dalam proses belajar di rumah maupun di sekolahan. Berikut adalah sumber-sumber yang saya ambil dari presentasi hari ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.